Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfa Alfianisa dengan NIM 1930-241013 dari kelas A, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai responsi saya, yaitu terkait rangkaian DevLibBlock yang terdiri dari proses pembuatan atau langkah percobaan, sampai pengambilan data, analisis data, pembahasan, sampai dengan kesimpulan yang terkait dengan prinsip kerja dari DevLibBlock sendiri. Baik, untuk langkah selanjutnya, kita akan masuk pada aplikasi software Proteus 8. Kemudian kita masuk pada menu isi untuk merangkai alatnya. Kemudian kita mulai mempersiapkan alat dan bahan yang akan diperlukan dengan mengklik tombol P di sini, dan kita klik atau ketik komponen yang akan kita gunakan. Karena di sini saya akan merangkai rangkaian flip-flop 7474 sebagai flip-flop D, maka diperlukan IC 7474. Sudah terlihat, kita klik OK, kemudian klik tombol P lagi. Kita cari Logic Probe. Logic Probe sebagai indikator outputnya nanti. Kemudian Logic State. Logic State sebagai inputnya nanti. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan merangkai rangkaian dengan cara mengklik komponen yang akan kita gunakan pada list daftar komponen, kemudian menempatkannya pada root sheet untuk kita rangkai. Akan Logic Probe, Logic State sebagai inputnya, input D, clock, S, atau set, dan R pada reset. Kemudian gunakan Logic Probe pada outputnya, output key dan key complement. Selanjutnya, menghubungkan semua komponen dengan kabel. Baik, sebelum kita mengambil data, sebelumnya kita atur atau set pada masukan S dan R pada keadaan high atau 1. Hal ini dikarenakan karena sifat flip-flop D yang cenderung menyimpan data, maka agar masukan D ini dapat disimpan pada output key, maka S dan R pada keadaan high atau masukan 1. Oke, untuk langkah selanjutnya, setelah kita mengset masukkan S dan R pada keadaan 1, maka langkah selanjutnya kita akan menuju pada simulasi data dengan memvariasi data sesuai dengan data yang telah ditentukan sebelumnya, di mana terdapat 8 langkah pengambilan data, yang untuk langkah yang pertama yaitu CK atau clock pada dalam keadaan 1 atau high, dan D pada keadaan low atau 0. Kita atur high dan D pada keadaan 0, dan kita simulasikan dengan mengklik tombol play di sini, dan didapatkan hasil key dan key complement 0 dan untuk berturut-turut yaitu 0 dan 1. Kita masukkan pada data 0 dan key complementnya 1. Dan untuk mendapatkan data key n plus 1, kita langsung pada mendetakkan clock pada keadaan low, yaitu 1, dan dapatkan hasil 0. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu keadaan CK pada keadaan 1 dan D pada keadaan 0. Lagi, dengan cara PR atau S di sini dalam keadaan high, kita letakkan dalam keadaan low, kemudian ke high, maka didapatkan hasil 1 ke 0, berturut-turut key dan key complement 1 dan 0. 1 dan key complement 0. Dan untuk mendapatkan key N dengan cara yang sama, mendatangkan clock ke low, dan dapatkan 0, key complement di sini 0. Key di sini 0. 0. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita masuk pada langkah yang ketiga, di mana keadaan CK dan D pada keadaan high semua, satu-satu. Kita pause dulu, satu-satu, kita run, maka hasil pertama yaitu 01 berturut-turut key dan key complement, 0, di sini 1. Key N dengan cara yang sama dengan mendatangkan clock, hello, maka dapatkan key N plus 1-nya 1. Selanjutnya masuk ke langkah yang keempat, yaitu CK pada clock pada keadaan 1 dan D pada keadaan 1 juga, dengan keadaan high atau dengan keadaan S di sini kita clockkan, maka didapat key di sini 1 dan key complement key 1, key complementnya 0, selalu berkebalikan, dan key N di sini kita letakkan tetap 1. Masuk pada langkah yang kelima, keadaan clock 0 dan D 0. Kita pause, keadaan 0, D 0. Selanjutnya kita run, didapat keadaan key 0 dan key complement 1. 0,
1. Dan key N plus 1 dengan cara yang sama, dengan meletakkan clocknya, didapatkan 0, key sama dengan 0, plus 1-nya 0. Kemudian masuk pada key pada logic clock 0 dan D0 pada logic tinggi, maka kita ubah ke logic tinggi pada S, yaitu dapatkan key dan key komplement berturut-turut, yaitu 1 dan 0. 1 dan 0. Dan kita peroleh key N plus 1 dengan cara yang sama, meletakkan clocknya yang pada logic tinggi, maka dapat key N plus 1-nya 0. Kemudian langkah yang ketujuh, clock pada keadaan 0 dan D pada keadaan 1. Clock pada keadaan 0. Kita pause dulu, dan 0, D pada keadaan 1. Kita run pada keadaan S dan R pada keadaan 1 tanpa diubah keadaan logic tinggi, maka didapat key komplement berturut-turut 0 dan 1. 0 dan 1, soalnya key N plus 1-nya kita dapatkan dari meletakkan clocknya. Maka didapat key N plus 1-nya dalam keadaan high atau tinggi bernilai 1. Kemudian kita masuk pada langkah yang ke-8, 01, dengan keadaan S dan S di sini kita letakkan, atau kita ubah pada keadaan low high. Kemudian didapatkan hasil key di sini adalah, di sini kita pause dulu, karena clock pada keadaan di sini adalah 0, dan di sini D di sini dalam keadaan 1. Oke, benar. Terus kita run, dan di sini kita clockkan. Diganti ke low ya, ke high. Dan dapatkan key dan key komplement berturut 1 dan 0. 1, di sini 0. Kemudian untuk key N plus 1 langkah yang sama dengan meletakkan clock, maka didapat key N plus 1 berlogika tinggi. Jadi 1. Oke. Kemudian berikut merupakan hasil percobaan yang telah diambil tadi. Berikut merupakan hasil analisis data percobaan yang telah diambil tadi. Dan berikut dilampirkan tabel kebenaran dari Sumarna 2006 dengan judul Elektronika Digital Konsep Dasar dan Aplikasinya. Dan di sini di sebelah kanannya, tabel di sebelah kanan merupakan keterangannya, di mana ketika key 00 maka keterangannya tetap, dan key 1 dan key N plus 1 pada keadaan 0 maka disebut set, dan sebaliknya pada keadaan key 0 dan key N plus 1 maka disebut reset, dan keluaran pada 1 key 1 dan key N plus 1 maka disebut tetap. Kemudian hasil praktikumnya di sini didapatkan hasil bahwa pada saat key 0, key N plus 1 0 tetap sama, key 1, key 0 maka disebut set, dan 0, 1 disebut reset, dan seterusnya. Baik, selanjutnya masuk pada pembahasan. Percobaan ini dilakukan dengan merangkai rangkaian flip-flop D atau delay atau data dengan menggunakan IC 7474 yang hanya bekerja dengan satu masukan saja, yaitu D. Berbeda dengan rangkaian SR, pada percobaan pertama yang dilakukan pada percobaan ini disusun dengan menambahkan gerbang NOT antara masukan S, J, atau J dan R sebagai K untuk menghindari terjadinya keadaan S sama dengan R, S dan R pada keadaan 1 atau keadaan terlarang. Berdasarkan hasil percobaan dan analisis data yang telah dilakukan, data hasil percobaan sudah sesuai dengan tabel kebenaran yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan pada saat CK bernilai 0, keluaran bernilai tetap sesuai dengan keluaran sebelumnya, dan mulai bertetap pada saat transisi CK 0 ke 1. Seperti halnya rangkaian FFSR atau flip-flop SR, di mana ketika key bernilai 1 dan key komplement bernilai 0, maka akan menunjukkan keadaan set, dan berlaku sebaliknya di mana keadaan akan menunjukkan reset ketika key bernilai 0 dan key komplement bernilai 1. Namun pada rangkaian ini tidak terdapat keadaan terlarang yang ditunjukkan dengan tidak adanya keadaan keluaran berupa key dan key komplement dalam keadaan 1 atau high. Selanjutnya, masuk pada kesimpulan dari percobaan ini, yaitu adapun prinsip kerja dari flip-flop D yaitu sebagai rangkaian dasar memori, karena fungsi dari flip-flop D ini dapat menyimpan data 1 bit untuk sementara waktu. Waktu inilah yang sering disebut dengan delay flip-flop atau biasa disebut dengan D latch. Pada dasarnya, D flip-flop ini hampir sama dengan SR flip-flop dengan clock.
Hanya saja yang membedakannya adalah input S dan R dijadikan input D yang ditambahkan gerbang NOT atau inverter guna menghindari keadaan terlarang atau pada saat keadaan output key dan key complement dalam keadaan satu. Baik, sekian dari saya. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.